BBRI, harganya di awal tahun 4.400, turun sampai 2.480, atau turun sekitar 43%, bahkan sempat menyentuh 2.200. Menurut saya sebagai seorang value investor, BBRI sudah sangat layak untuk dikoleksi. Dengan catatan kita harus mempunyai kemampuan untuk average down kalau BRI turun lebih dalam lagi. Nah, BBRI adalah salah satu saham saya untuk kaya sambil tidur. Di video kali ini saya akan menjelaskan kenapa saya sudah mulai mengkoleksi BBRI. Sebelum saya menjelaskan tentang BBRI, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe ke channel ini. Di channel saya khusus membahas tips dan trik bagaimana cara menjadi kaya sambil tidur, terutama dari pasar saham. Alasan pertama, kenapa saya membeli BBRI. BBRI itu adalah perusahaan bagus atau sering yang disebut dengan istilah wonderful company. Apa kategori wonderful company? Pertama, labanya naik terus. Mempunyai competitive advantage yang besar. BRI merupakan bank terbesar di segmen usaha mikro, kecil, dan menengah. Dengan layanan microbanking yang terbesar di Indonesia maupun di dunia. Kelebihan BRI ini membuat BRI tidak gampang ditiru oleh bank lain. Karena dia mencakup seluruh wilayah Indonesia. Manajemen saya lebih netral, tapi karena BRI adalah merupakan BUMN dan di sektor finance, ini adalah sektor yang dipelototi oleh negara dan hampir semua orang. Dan yang saya harapkan, semoga BRI tidak terjadi kasus seperti Jiwasraya. BBRI boleh dibilang seperti barang branded, seperti Hermes dan BMW. Tapi seperti yang kita tahu, barang branded biasanya nggak pernah diskon. Tapi BRI bisa diskon. Dan amat jarang kita bisa beli BRI atau barang branded di harga yang terdiskonkan. Kedua adalah valuasi BBRI sudah amat murah. Ingat, BRI ini saya valuasi dalam keadaan normal. Kita tahu sektor finansial sedang tertekan berat. Maka kita perlu siap-siap kalau BRI diskon lagi, kita bisa average down. Nah, menurut saya, valuasi yang cocok untuk BRI adalah EPS tahun lalu, sekitar 280 dikali 10 sampai 15 atau di antara harga 2.800 sampai 4.200. Dalam arti di harga 2.000 sampai 4.200 BRI itu normal value-nya, nggak terlalu menarik untuk saya pingin koleksi. Di atas 4.200 saya sudah anggap itu BRI mahal, saya tidak akan mau beli. Di bawah 2.800 BRI sudah murah, saya sudah mau koleksi. Pertanyaannya adalah kenapa saya pakai EPS kali 10? Atau yang bisa kita bilang ini yield dengan 10%. Salah satu inti dari menjadi investor adalah menjadi pemilik usaha. Jadi kalau saya beli BRI di harga 2.800, maka saya dapat net profit atau earning per share-nya 280, maka saya dapat untung persennya bersihnya 280 atau 10%. Oke, kita bandingkan dengan deposito. Ini kita dapat sekarang deposito sekitar 5%, belum potong pajak. Nah, kalau kita diajak kerjasama untuk membuat suatu bisnis dengan yield 10%, dividen ada, tidak mungkin bangkrut, perusahaannya stabil, sudah ada manajemen, apakah mau dibeli atau enggak? Itu pertanyaan dasarnya. Nah, ini BRI, jadi perusahaan yang amat bagus, kita mempunyai kesempatan yang jarang untuk bisa beli. Nah, di sini kita bisa pakai EPS dikali 8, ataupun EPS dikali 5. Tapi apakah mungkin terjadi di BRI? Kemungkinan kecil, saya tidak tahu lebih tepatnya. Tapi dengan krisis, kemungkinan ini bisa terjadi. Jadi kita juga perlu siap-siap uang untuk average down. Kalau dikasih kesempatan, BRI lebih murah lagi. Dan sebagai seorang pemilik usaha, saya tidak mengharapkan BRI akan langsung bagus. Ya, jadi kemungkinan besar BRI akan mengalami kesusahan 1 tahun ini, tapi kalau kita lihat jangka panjang 3-5 tahun ke depan, itu akan kembali normal dan mungkin lebih bagus daripada sekarang. Ketiga, BRI selalu membagi dividen. BRI kita lihat dari data di website ini, BRI tidak pernah bolos bagi dividen dari tahun 2000. Tahun ini dividennya adalah Rp168. Tahun depan kemungkinan besar BRI tidak bagi atau lebih kecil. Nah, di tahun selanjutnya atau selanjutnya lagi, kalau kita beli di harga 2.480, dividen yield-nya sendiri saja sudah 6,78%. Kalau turun lagi, maka dividennya akan makin besar.
Nah, kalau harganya turun ke 1680, dividennya udah 10%. Ya. Jadi kita mesti siap-siap untuk beli lagi. Keempat, laba BRI selalu bertumbuh hampir 10% setiap tahun. Di tahun 2009, labanya adalah 11,4 triliun. Di tahun 2019 kemarin, labanya 34,4 triliun. Ya, jadi pertumbuhan setiap tahun kurang lebih rata-rata tiap tahun bertumbuh 10%. Bisa kurang, bisa lebih. Tapi yang pasti adalah labanya bertumbuh terus. Itu yang paling penting. Kelima, BRI tidak mungkin bangkrut. Dalam arti, BRI merupakan salah satu bagian yang penting dari Indonesia. Jadi kecil sekali kemungkinan dia untuk bangkrut. Dan sebenarnya yang perlu dijawab adalah kalau kita punya asumsi BRI bisa bangkrut, kita bisa ngapain? Ya, kalau BRI diasumsikan bangkrut, boleh dibilang ekonomi Indonesia sudah hancur. Jadi mau invest dimanapun sebenarnya tidak ada artinya. Keenam, BRI dan dari segi finance adalah sektor yang sudah tidak agak diminati. Atau boleh dibilang sudah tidak hype. Salah satu prinsip investasi saya adalah mencari saham yang dijauhi semua orang. Dan kita cari apakah ada value-nya dan apa resikonya. Kalau di awal tahun kita tanya ke semua orang, mau di seminar, grup saham, atau saham apa yang direkomendasikan, apa rekomendasinya? BRI, atau finance, atau banking. Kenapa? Aman, ya. Dan sekarang harganya sudah turun 40%, logikanya adalah makin murah dong barangnya. Iya kan? Mesti beli gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Malah sekarang tidak ada yang menyarankan gitu ya. Makin orang makin takut. Kenapa? Pada dasarnya orang-orang lebih senang menyarankan saham yang sudah naik. Ya, lebih enak didengar. Nah, inilah yang kita sebut ini be fearful when others are greedy and greedy when others are fearful. Ya, jadi ini saat yang menakutkan buat banking. Kita coba cari apakah ada value-nya atau tidak. Masalah yang ada adalah kita tidak akan tahu seberapa besar market akan fear. Jadi kita siap-siap juga, beli dulu, kita lihat keadaannya, ada kemungkinan memang market turun lagi, kita beli lagi. Nah, inilah 6 alasan utama kenapa saya membeli BBRI. Sebenarnya BRI agak simpel, tidak terlalu kompleks untuk dianalisa. Karena ini memang saham bagus gitu. Kita susah cari jeleknya, susah cari kenapa saya tidak mau invest di BBRI. Lebih tepatnya, kita cuma perlu beli di harga tertentu dan tinggal tunggu aja. Jadi kesabaran sebenarnya lebih penting di BBRI. Ya, sabar menunggu harganya apakah cocok atau tidak. Nah, inilah sekilas review saya tentang BBRI. Tolong leave di komen bagaimana pendapat Anda sebagai seorang investor ataupun seorang trader. Apakah bakal beli BBRI ataupun jual BBRI. Dan jangan lupa untuk lihat video saya tentang konsep-konsep penting dari The Intelligent Investor. Terima kasih.